Sirkuit Tembong, Serang, Banten menjadi lokasi seri kedua Indonesia Extreme Off-Road Racing IXOR 2015. Letak sirkuit yang tidak jauh dari ibu kota ini membuat jumlah peserta semakin meningkat jika dibandingkan dengan seri pertama di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Semakin banyaknya peserta, maka akan semakin ketat pula persaingan. Dengan cuaca panas seperti ini, maka akan semakin panas pula adrenalin dari para speed off-roader. Secara geografis, Serang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang berada di ujung barat laut Pulau Jawa. Jika melihat sejarah ke belakang, Kabupaten Serang merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Sehingga tidak heran jika saat ini Serang menjadi kota kabupaten tersibuk secara perekonomian dan pemerintahan. Dan di sanalah letak sirkuit kawasan wisata Tembong sebagai lokasi IXOR Indonesia Extreme Off-Road Racing 2015 seri kedua. Saya suka adventure sport, terus anak-anak dan keluarga saya juga senang ngelihatnya gitu. Dan yang seperti ini kan agak jarang juga, nggak setiap minggu gitu. Iya, mau nonton sekalian mau lihat ada temen juga yang mau main tanding. Di ajang kedua Indonesia Extreme Off-Road Racing ini menggunakan sirkuit yang biasa sebelum-sebelumnya pada tahun 2012, 2013, 2014 juga dipakai oleh Kejurnas Speed Off-Road. Khusus tahun ini putaran kedua kita pakai lagi sirkuit Off-Road Tembong Jaya di Serang ini. Namun sebagian lahannya kita rubah, lintasannya juga kita rubah, jadi panjangnya kita panjangin sehingga total 2 putaran mencapai hampir 4,1-4,2 km. Khusus di Serang ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah Serang, dibantu oleh Pak Haji Jaman segala, kita mengadakan bazar di mana dikelola oleh mereka. Jadi ada 20-30 stand bazar dipakai oleh industri kecil dan menengah. Seri 3 yang pasti di Jawa Barat. Kita masih punya option ada di Subang, ada juga di daerah Sentul, ada juga di daerah Bekasi, Delta Mas. Kita masih belum pastikan melihat pelajaran bahwa kita dari 150 naik. Prediksi kita di putaran ketiga karena masih berada di lingkup Jabodetabek Jawa Barat ini pasti pesertanya juga 175 sampai 200 ya. Untuk trek kali ini handicapnya cukup banyak dibanding seri pertama. Dari segi jumpingan lebih banyak, double jump juga lebih banyak, tikungan-tikungan patah juga lebih banyak. Jadi dari seri 1 dan ke seri 2 ini perubahan trek, perubahan handicapnya sangat banyak. Hanya saja di sini kalau kita lihat sirkuitnya sangat enak, hanya sedikit menipu. Jadi kita tuh bisa memaksimalkan tenaga, tapi ketika terlalu enjoy itu yang bahaya gitu. Kemarin pada hari Kamis dan Jumat latihan kita sempat out dari trek karena keenakan. Makanya di SS pertama ini kita nggak berani terlalu kenceng supaya safe dulu karena masih ada 3 SS yang harus kita jalani. Motor sirkuit dari tahun 2012, 2013, 2014 80% tuh berubah saat ini. Sekarang lebih kayak banyak jumpingan, terus kontur tanahnya lebih keras menurut saya, terus agak lebih licin, banyak jumping. Ya coba aja lah, kita lihat besok. Untuk trek seri 2 Banten ini saya pribadi menilai agak tricky, dan juga nanti kalau panas itu debunya udah mulai banyak. Yang jelas agak kesusahan kalau agak ketinggalan di belakang. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar siap, mobil harus fit, dan juga menghadapi ini agak-agak sabar. Banten Off-Road Racing Team yang dimotori oleh Haji TB Zaman yang merupakan wali kota Serang tentu saja menjadi tuan rumah di seri kedua ini. Berbeda dari seri pertama lalu, tim Banten Off-Road Racing Team kali ini menurunkan 6 buah kendaraan. Hal tersebut nampaknya wajar
karena sirkuit Tembong adalah tempat mereka berlatih. Nah ini kan cukup menggembirakan komunitas speed off yang ada, karena memang lokasinya di Kota Serang untuk seri kedua ini dan diikuti oleh 200 peserta lebih. Ini sangat luar biasa, sehingga jarak Serang dan Jakarta dan daerah lainnya, Bandung dan seterusnya, ini adalah sangat strategis. Dan ini mudah-mudahan tentunya kegiatan ke depan seri berikutnya ini dapat diikuti oleh komunitas speed off-road yang lebih banyak lagi, lebih meriah lagi. Mudah-mudahan tim kita ini bisa dapat naik podium di masing-masing kelas, dan kemudian juga ini berharap kita untuk timnya untuk bisa unggul, naik terus. Oke, kita sebelum ini kita tos. Oke. Jadi ini di kanan, keluar juga di kanan. Secara keseluruhan, Banten Offroad berhasil menaikkan peringkat dengan 2 pebalapnya berhasil naik podium, yakni TB Arya Mandalika di kelas G22 dan Fauzan Susanto di kelas G43. Sayangnya, sang tuan rumah, TB Haji Zaman, melorot jauh ke posisi 9 karena tidak berhasil finish akibat gearbox tunggangannya kandas di SS ketiga. GT Radial mempersembahkan GT Radial Savero Komodo MT, ban dengan desain khusus untuk kendaraan penakluk medan berat dan sulit. GT Radial Savero Komodo MT, ban off-road terbaik di Indonesia. Introducing new Pajero Sport V6 Myvec engine with gasoline. Elegantly made from the legend. Speed and Jump is the UTV. Strong and easy to drive. Ultimate control with high performance. Faster than before. Indonesia UTV. Berhasil naik podium di seri pertama membuat tim HRVRT menjadi jawara off-road. Namun, gaya low profile yang mereka terapkan di timnya membuat para pembalapnya sahabat bagi tim lainnya. Tunggangan mereka yang terlihat kurang meyakinkan nyatanya berhasil tancap gas. Lalu, bagaimana strategi mereka untuk bersaing dengan tim kuat dengan mobil super cepat? Melalui persaingan yang ketat, akhirnya tim HRVRT dari Binuang, Kalimantan Selatan berhasil menjadi juara tim Kejurnas Offroad Iksor seri pertama di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Tim yang dimotori oleh Haji Rihan Warisa itu merasa keberhasilan mereka berkat dukungan dan kekompakan serta strategi jitu
yakni menjadi yang terbaik di kelasnya. Tim yang diperkuat pebalap senior TB Adi yang juga memperkuat pebalap andalan mereka selalu setia dengan tunggangan Jeep Cherokee. Di putaran kedua, tim HRVRT siap mempertahankan posisi mereka dengan lebih detail mempersiapkan mobil, dengan men-setting shock breaker dan menambah cuttingan ban. Dengan seri 1 sudah berjalan di Batu Licin kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan harapan dan target kita. Tetapi di situ kita melihat bahwa masih ada beberapa seri akhir yang kita akan jalankan, termasuk untuk seri 2 di Serang. Target kita bisa mempertahankan juara, tetapi itu tidak mudah buat kita. Kita melihat bahwa kompetitor yang lain juga cukup melakukan persiapan yang lebih dari kita, sehingga kita juga harus mendongkrak performa dari beberapa mobil kita. Tim HRVRT sukses merajai seri pembuka IXOR 2015 lalu. Tim yang berhasil meraih Best Team Overall ini memang terkenal dengan para pebalap off-roadernya yang hebat. Salah satunya TB Adi, sang juara Speed Off-Road tahun 2014 lalu, dan kembali memperkuat di 2015 ini. Persiapan di putaran 2 ini memang dari bekal kita putaran pertama, kita udah lihat bahwa taste atau selera dari penyelenggara atau master track, pembuat tracknya kita udah mulai kebaca. Taste-nya ini adalah very fast, straight-nya banyak, corneringnya juga fast cornering semuanya. Jadi persiapan untuk seri 2 ini kita meningkatkan performa di mesin. Lagi-lagi di mesin yang kita tingkatkan. Artinya ya semoga di putaran ketiga adalah jangan hanya mesin aja jangan hanya mobil kencang aja lah yang diutamakan. Mudah-mudahan ada sedikit technical, kita harus mengupgrade misalkan gear ratio, misalkan suspensi. Jadi bagi kami juga, bagi tim kami, bagi mekanikanya juga ada suatu penambahan pengalaman dalam hal settingan kendaraan. Target saya mau fight, saya mau agak coba enggak lebih ya. Tapi saya balik lagi mikir ini tim itu nggak boleh ambisius, nggak boleh egois sendirian. Memang persiapan lebih ya, karena menghadapi seri Kejurnas sama SMN ini musuh-musuhnya pada ya bisa dibilang mobilnya kencang-kencang lah. Jadi kita refresh ulang lagi habis seri pertama, di dyno lagi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menghadapi seri 2 ini. Semangat juara dan sportivitas kelihatannya masih dipegang teguh oleh para peserta IXOR 2015 ini. Buktinya, mereka konsisten dan hadir di seri kedua ini untuk memperbaiki raihan waktu dan posisi tim. Lalu sebenarnya siapakah tim yang mereka anggap sebagai tim terkuat? Bagi tim HRVRT, Speed Off-Road ini balapan hobi kita semua. Jadi kalau ditanya siapa rival terberat, siapa target, siapa musuh, ya bingung jawabnya. Artinya semakin banyak yang ikut, kami semakin senang gitu. Target saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Saya pengen aja dia berada di 3 besar. Karena di tahun ini saya pengen formasi saya mengangkat tim untuk jadi nasional tim. Insya Allah seperti tahun lalu dan tahun yang lalunya lagi. Yaitu yang penting kita main fight dari SS1. Kita menjaga ritme aja. Gimana caranya setiap kelas kita mendulang poin. Untuk tim yang jelas semua berat ya, terutama JRT, Fastron, dan juga JF Sulfur. Mungkin kami berusaha maksimal aja. Itu kiri 5 pas. Kiri 5 pas. Finish. Sip.
GT Radial mempersembahkan GT Radial Savero Komodo MT, ban dengan desain khusus untuk kendaraan penakluk medan berat dan sulit. GT Radial Savero Komodo MT, ban off-road terbaik di Indonesia. Mitsubishi Outlander Sport, newly reborn. Tim JRT yang mengaku kurang maksimal di seri pertama, di seri kedua ini akan kembali tancap gas. Begitupun dengan tim Pertamina Fastron yang dimotori oleh Rifat Sungkar. Review dari event pertama adalah kita mempersiapkan mobil dari agak lebih jauh hari. Kita upgrade juga mesinnya dari 2000 cc turbo menjadi 4000 cc sekarang. Kemudian kalau dilihat dari hasil testing kemarin sangat memuaskan. Suspensi baik, mobil ini lebih ringan sekitar 500 kg dibandingin mobil saya yang saya pakai tahun lalu. Jadi ya insya Allah hasilnya bisa lebih baik daripada event pertama. Big jump into kanan 6, 70 easy kiri 4 minus narrow. Mobil Rifat yang mengalami kerusakan saat race dan tidak berhasil masuk garis finish di seri kedua ini terlihat sangat siap untuk menggilas. Rifat dengan ide gilanya yang berubah SUV Mitsubishi Pajero menjadi mobil speed off-road sangat yakin di Ixor 2015 ini akan kembali menggoreskan tinta emas. Full tim kami sebetulnya nggak necessarily langsung targeting untuk menjadi juara umum karena yang kita bawa sekarang adalah satu persatu, ada 4 mobil di tim ini. Tentunya kita mau kalau kita bisa jadi juara nasional, tapi kita juga tahu bahwa persiapan tim yang lain juga heboh. Di event pertama kita belum maksimal, tapi lebih arahnya ke individual kelas target gitu. Short. Go. 30 easy jump, 334, 335, 336. John Lynn Racing Team atau GRT memang dinilai oleh beberapa pembalap lainnya sebagai tim terkuat. Meski di seri pertama raihan waktu mereka kurang maksimal, namun hari ini di seri kedua mereka akan tancap gas dan memberikan perlawanan. Stopwatch adalah saksi bisu para pebalap dalam berlomba untuk meraih waktu tercepat dan menjadi juara nasional. Untuk meraih waktu tercepat pun bukan hanya ditentukan pebalap, namun kerja sama tim, tunggangan super cepat, dan konsentrasi serta konsistensi tinggi. 3 pebalap dari tim JRT pun merasa terpacu dengan semakin banyaknya peserta. 3 buah tunggangan mereka yang kurang maksimal di seri pertama kini sudah kembali fit dan siap menggilas trek yang secara keseluruhan lintasan sangat bagus dengan kombinasi high speed, lebar, dan licin. Oke, kita di bawah target untuk Batu Licin atau seri 1 kita di bawah target, sehingga dari situ kita lakukan beberapa improvement. Salah satunya strategi juga dari kondisi kendaraan,
kemudian kita lebih intens latihan lagi, kemudian mesin, transmisi, toko venter, transfer semuanya kita kulik-kulik lagi demi di seri 2 ini. Hasilnya lebih bagus, hari pertama lebih bagus di sini. Karena di Batu Licin hari pertama kita masih ada sedikit trouble, kalau di seri kedua ini hari pertama cukup puas lah untuk SS pertama ini. Mudah-mudahan di SS kedua sesuai dengan target. Oh, fast. We had a bad run the time before. We got a 4-minute, so we wanted to stay on it so that way we beat a Troy, but we still had to play a little bit safe because anything can happen out there. So we did. End up with a good time, 3:33. One of the best all weekend, so we're stoked. Tunggangan tim yang dimotori oleh Haji Isam ini terkenal memang mematikan. Spesifikasi chassis lengkap dengan pemasangan arm depan atau front arm ini, pebalap bisa memilih berbagai opsi penggunaan sesuai diferensial pilihannya sendiri. Tim yang juga diperkuat pebalap asal Amerika Serikat ini, tahun ini lebih fokus dengan hanya turun di 4 kelas, yakni 1000 cc, 2 silinder, 4 silinder, 6 silinder, dan 8 silinder. Saya sih selalu targetingnya, saya lihat bahwa tim JRT adalah tim yang hebat, tim yang bisa dijadikan contoh bagi tim-tim lainnya karena secara manajemen tim juga terstruktur, fasilitas hebat, mobil canggih, dan achievementnya baik. Jadi kalau siapa target utamanya, kalau kita targeting kita juara 2, kita bisa jadi juara 3. Kenapa nggak kita targeting jadi juara 1? Karena kita harus lebih baik daripada mereka. Dan kalau spesifik nama ya Haji Sam adalah target utama saya. Kelemahan dari Haji Sam adalah nggak ada kalau dibandingin kita semua. Dia punya pengalaman yang baik, fasilitas kendaraan yang baik, kemudian tim yang hebat. Tapi mungkin kalau saya bisa baca satu kelemahannya adalah kalau kita start bareng, ayo kita adu sama-sama. Baru kita lihat siapa yang lebih lemah. Tahun 2005 pernah off-road di Batu Licin dengan Pak Haji Isam. Itu pengalaman saya. Ya waktu itu kan saya bukan off-roader, pelawak, pembalap-balap mudanya yang pemula-pemula. Kayak Doni, Joni itu tadi yang masih SMP. Salut saya itu. Sip. Itu bakal jadi off-roader sejati. Semangat juara dan sportivitas kelihatannya masih dipegang teguh oleh para peserta IXOR 2015 ini. Telah meningkatkan kualitas otomotif Indonesia. Mewakili terakhirmu, Bang Andi. Alhamdulillah hari ini kita bisa selesaikan event dengan selamat semuanya, dengan fight luar biasa, cukup tegang. Persaingan sangat tipis ya. Memang hari ini kita kemarin udah fight, hari ini juga fight luar biasa. Konsentrasi kita full. Jadi luar biasa lah. Pertarungan seri kedua ini luar biasa, tegang sekali. Karena kita ketemu fight terakhir dengan Rifat Sungkar yang cukup pengalamannya luar biasa juga untuk di speed off-road. Pencapaian hari ini dari setelah yang kita lakukan dari 4 SS, walaupun kita tidak bisa mencapai di 20 besar, tapi dari 4 SS itu kita cukup fight,
Artinya bahwa dari dua merek, dari dua brand, dari dua pabrikan itu membuktikan bahwa kita sama-sama fight. Roda memang bulat dan terus berputar, sehingga tidak heran jika setiap seri balap penuh kejutan. Jika di seri lalu berhasil naik podium, kemungkinan di seri selanjutnya akan terpuruk. Begitu pula sebaliknya, jika di seri lalu berada di tim underdog, maka di seri selanjutnya bisa melesat berhasil naik podium. Filosofi roda bulat terus berputar dan penuh kejutan, sehingga mungkin di seri selanjutnya tidak ada juara bertahan. John Lynn Racing Team berhasil menjadi juara umum di seri kedua ini. 4 pebalap utamanya berhasil menduduki posisi 5 besar. Dengan raihan tersebut, tentu saja menambah poin dan menaikkan posisi tim. Sementara Rifat dari Pertamina Fastron juga berhasil memperbaiki posisi di tempat ketiga, yang bersaing ketat dengan Demas Agil dari Banteng Racing Team.